Garis besar sini Vini akan bahas, ternyata buah iblis yang ditakuti oleh Gorosei adalah milik Kurohige. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Dimana di video kali ini saya akan membahas jika buah iblis legendaris yang ditakuti oleh Gorosei adalah Yami Yami Nomi dari Kurohige dengan nama lain Mythical Zoan model Moon God. Nah, dimana karakter yang satu ini memang selalu tidak pernah habis untuk dibahas karena banyak sekali hal yang mengejutkan dan masih sangat misterius dari satu karakter ini. Sampai-sampai banyak sekali fit yang mengatakan jika Teach atau Kurohige ini akan menjadi main villain atau musuh utama dari cerita One Piece. Dan dari cara dia mengambil keputusan yang sangat-sangat gila sekali, menurut saya itu sudah menjadi suatu cara yang cocok menjadi musuh dari karakter utama kita. Terutama yang terbaru adalah tindakannya yang sangat cabul sekali kepada tante kita semua, Buah Hankook. Dan tawanya yang menurut saya sangat khas dan sangat luar biasa. Zehahaha. Nah, jadi untuk mulai ini, seperti yang kita semua tahu, Gorosei memiliki nama buah iblis yang mereka takuti dengan menyembunyikan nama aslinya dari pengetahuan publik. Di mana yang ditunjukkan adalah nama yang dikenalnya saja, tapi untuk nama unik yang lainnya bahkan disembunyikan dari dunia tersebut. Di mana satu yang sudah kita ketahui adalah Gomu Gomu no Mi, yang ternyata nama aslinya adalah Hito Hitonomi Mythical Zoan model Nika. Ya, walau tidak bisa dibilang Gorosei takut kepada buah iblis ini, karena tahu awal mereka lihat kemampuan Luffy di 2 tahun lalu saja, tidak banyak yang mereka lakukan untuk membunuhnya. Melainkan buah iblis Luffy ini baru mulai terasa mengerikan jika ada yang sudah mengawakeningkannya, tepat seperti kata-kata Oda di Road to Love Tale. Tidak ada yang bisa membangkitkan kemampuan ini selama 800 tahun lamanya. Dan selama itu tidak dikatakan juga jika Gomu-Gomu tidak pernah dimakan oleh orang lain. Yang berarti bisa saja selama 800 tahun ini ada banyak pemakan buah iblis Gomu-Gomu sebelum Luffy, sampai orang di masa Void Century tepatnya 800 tahun yang lalu. Tapi tidak ada satupun yang bisa membangkitkan buah iblis tersebut sampai sepanjang waktu itu. Karena ingat yang dikatakan hanya selama 800 tahun tidak ada yang bisa mengawakeningkan buah iblisnya. Bukan tidak ada yang memakannya selama 800 tahun. Jadi buah iblis Luffy ini bukan murni ditakuti sejak awal, melainkan setelah dia berhasil awakening atau dibangkitkan dengan gap sejauh 800 tahun. Nah, dan dimana paralel dari Luffy yang sudah seperti mirror atau kebalikan dari Kurohige ini, dia pula memakan buah iblis Logia dengan nama Yami Yami Nomi, yang buatnya menjadi manusia kegelapan setelah membunuh dan mencurinya dari komandan divisi keempat bajak laut Shirohige yang bernama Touch. Yang entah nih apakah buah ini telah dimakan dahulu oleh Touch dan dia mencurinya seperti case gura-gura, atau dia membunuh Touch sebelum dia memakannya, yang sejujurnya ini sangat gila banget loh. Touch itu adalah salah satu komandan Shirohige dengan kemampuan yang pastinya luar biasa. Bahkan dia adalah komandan keempat, dimana untuk Izo saja komandan ke-15 dia sudah sehebat itu. Dan Teach ini dia bisa membunuhnya dengan sangat mudah, itu saja sudah menjadi feat yang luar biasa. Nah, jadi apa sih yang istimewa dari Yami Yami ini? Pertama, mari kita bahas dulu kemampuan yang telah kita lihat sejauh ini dari Yami Yami Nomi. Pertama, mereka memungkinkan penggunanya untuk dapat membuat pusaran kegelapan yang dapat menyerap apa saja, baik itu makhluk hidup ataupun benda-benda mati seperti bangunan dan yang lain-lain. Yang kedua, kegelapan ini sendiri tampaknya juga memiliki wujud yang nyata alias solid, yaitu bisa digunakan sebagai projektil untuk menyerang lawan-lawannya. Dan ketiga, mirip dengan black hole atau lubang hitam, penggunanya alias Kurohige dapat menyerap dan menarik orang ke dalam pusaran seperti black hole tersebut. Namun tampaknya itu tidak sepenuhnya memusnahkan apapun
yang terhisap, melainkan seperti menciptakan ruang yang lain yang dimana hal-hal tersebut dia simpan. Bahkan ketika Kurohige mampu menghisap seluruh kotak ke dalamnya, dan dia pun bisa mengeluarkan semuanya kembali kapan saja. Yang juga dapat digunakan dalam volume kecil seperti yang ditunjukkan oleh Kurohige ketika dia menangkap Luffy dan Port Gas di es. Yang sejujurnya dari black hole saja sudah sangat gila sekali, mengingat entah apa yang bisa dia simpan dalam ruang pribadi yang dia ciptakan dari kemampuan kegelapan ini. Ingat, gravitasi itu identik dengan dimensi baru yang disebut ruang dan waktu. Yang entah nih, apakah black hole ini juga dapat mempengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya atau ketika mereka terhisap hal itu. Nah, dimana terakhir yang paling unik yang menakutkan dari buah ini yang saat ini kita tahu adalah dia dapat menetralkan semua kemampuan buah iblis lainnya hanya dengan menyentuh penggunanya saja. Dimana tidak terkecuali karena semua buah iblis pun terpengaruh oleh kemampuan ini. Tidak Paramecia, Zoan, Logia, bahkan Mythical Zoan sekalipun. Nah, meskipun tidak berhubungan antara kekuatan ke satu dengan yang lainnya, saya juga merasa aneh bahwa buah iblis Kurohige ini tampaknya tidak memiliki kekurangan atau kelemahan misalnya terhadap cahaya atau matahari secara umum. Nah, penjelasan untuk menghisap benda ini menurut saya sangat unik sekali. Seperti yang dikatakan Kurohige kepada es dahulu, kegelapan adalah gravitasi. Bukankah ini sesuatu yang sebenarnya cukup aneh juga, yang jika kita kembali ke ilmu fisika pun tidak serta-merta seperti itu jika kegelapan adalah gravitasi. Kecuali mungkin yang dimaksud adalah black hole, maka ini masuk akal. Tapi jika kegelapan saja, itu sudah tidak serta-merta begitu. Yang berarti dari situ saja sudah terlihat ada satu hal yang tidak masuk akal dari kemampuannya ini, atau mungkin lebih kurang sempurna lah pengertian dari Kurohige tersebut. Serta yang paling aneh juga menurut saya adalah dia ini memakan buah iblis Logia, tapi kenapa tubuhnya solid tidak seperti pengguna yang lainnya? Bukankah lagi-lagi itu salah satu hal yang patut kita curigakan? Nah, lalu mengenai salah satu kemampuannya saat saya membaca ulang pertarungan es versus Kurohige, di situ Kurohige mengatakan sesuatu. Dia tidak membatalkan kemampuan buah iblis, melainkan dia menyerapnya menggunakan kegelapan tersebut. Karena seperti yang kita lihat, es masih bisa menggunakan kekuatannya dan menyerang Teach dengan apinya tersebut, yang jika kemampuannya membatalkan, seharusnya es tidak bisa menggunakan kemampuan buah iblisnya. Nah, jadi kemana sih arah pembicaraan yang saya maksud dari semua ini? Sederhananya, buah iblis yang namanya diubah oleh Gorosei karena takut akan kekuatannya, tidak hanya buah iblis Luffy, Hito-Hito model nikah saja menjadi Gomu-Gomu no Mi, tapi juga ada buah iblis lain, yaitu buah iblis kegelapan yang dicuri oleh Teach yang bernama Yami Yami no Mi. Yang notabene sangat pas sekali karena ada paralel di antara Luffy dan Teach juga kan, dimana menurut saya nama asli dari buah iblisnya adalah Mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Erebus. Atau secara kasar ini bisa dibilang dia ini pemakan Void no Mi alias buah iblis ketiadaan. Ya benar, jika buah iblis Kurohige ini yang sebenarnya adalah Void no Mi, maka itu akan menjelaskan kemampuan terkait gravitasinya jauh lebih baik. Karena dia akan membuat suatu kekosongan atau kevakuman yang menyerap dan menghancurkan gravitasi yang ada di sekitarnya. Itu juga akan menjelaskan kemampuannya yang tidak dapat dijelaskan untuk meniadakan kemampuan buah iblisnya, karena dia akan membuatnya void atau vakum tepat seperti perkataannya. Yang jika kita lihat juga dari mitologi sendiri, Erebus disebut sebagai God of Void atau dewa ketiadaan. Yang bahkan jika kalian lihat, dia punya sebutan sebagai personifikasi dari kegelapan atau darkness ini sendiri. Ya benar, Yami atau kegelapan yang terlihat dari luar di kemampuan buah iblis Kurohige, persis seperti Luffy yang tampilan luarnya adalah karet, maka namanya Gomu-Gomu padahal dia hanyalah dasar dari satu kemampuan yang sebenarnya lebih advance. Nah, dimana dengan buah iblis Kurohige menjadi buah iblis legendaris, itu menurut saya jauh lebih masuk akal. Bayangkan betapa kuatnya buah iblis Void ini jika dia sudah awakening. Saat ini saja dia bisa menelan seluruh kota kecil dengan sangat mudah sekali. Yang pastinya buah iblis ini merupakan ancaman sangat besar tidak hanya bagi pemerintah, tetapi bagi dunia ini sendiri. Nah, lalu di satu sisi Kurohige sebagai God of Void atau dewa ketiadaan dengan kemampuannya,
Tapi ada satu hal lagi yang menarik bagi saya, yaitu dia pula sebagai Moon God. Mengingat hubungan antara kegelapan adalah gravitasi yang dia katakan dahulu. Di mana gravitasi sendiri bukankah sangat identik dengan moon atau bulan yang berhubungan secara langsung dengan bumi kita? Nah, lalu apa alasan saya tiba-tiba menghubungkannya dengan Moon God atau Dewa Bulan? Pertama, dengan adanya chapter 1046, dari situ saya kembali mengulang chapter 440 dan 441 dan akhirnya mendapatkan insight yang baru. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu bahwa chapter 440 dan 441 adalah dua chapter yang berisi Ace versus Kurohige. Dengan pengungkapan terbaru, kita mengetahui bahwa buah iblis Luffy adalah Hitonomi model Nika, alias dia disebut sebagai Sun God atau Dewa Matahari. Hampir semua yang Kurohige sebutkan kepada Ace dahulu sangat sulit dimengerti sampai akhirnya kita mendapatkan chapter luar biasa di 1044 lalu. Dimana pada chapter 440 saat pertarungan Ace dengan Kurohige, di situ Kurohige memberitahu Ace bahwa dia membunuh Touch hanya karena buah tersebut memilih dia. Dia juga menyebutkan bahwa logianya tidak bertindak seperti logia normal. Bukankah ini terdengar familiar? Paramecia Luffy ternyata adalah Zoan dan kita pun mengetahui bahwa Zoan memiliki kehendak sendiri atau dia yang memilih pemakannya sendiri. Apakah Yami Yami no Mi sebenarnya adalah logia atau sebenarnya dia juga termasuk mythical Zoan seperti yang saya katakan sebelumnya? Ya benar, ini pula alasan saya berkata di awal kenapa dia logia tapi tidak bertindak layaknya buah iblis logia. Dan kemudian dia juga melanjutkan untuk memberitahu Ace bahwa kekuatan Devil Fruit-nya adalah kekuatan yang paling berbahaya dalam sejarah semua buah iblis. Ya benar, bukan Nika. Karena alasan saya di awal juga dan berkata, jika pemerintah menyebut buah iblis Luffy ini sebagai yang paling konyol atau paling gila atau ridiculous lah, bukan yang the most dangerous atau bukan yang paling berbahaya. Dia juga menjelaskan bahwa kegelapannya bisa menghisap segalanya, termasuk pukulan, pedang, peluru, api, atau petir. Ya, ini sangat menarik sekali. Kenapa dia menyebutkan petir atau kilat? Dia seharusnya tahu jika Ace memakan merah-merah Nomi alias buah iblis api. Apalagi karena Ace ini adalah komandan dari Kurohige sendiri. Dia tahu Ace tidak bisa menggunakan petir, tapi kenapa dia mengungkit hal tersebut ketika berkata dengan Ace ini? Yang akhirnya cukup terjawab di mana Luffy di sisi lain menggunakan pukulan, dia juga menggunakan api dengan Red Hawk-nya. Dan di chapter 1046 kita telah melihatnya dia bahkan bisa memegang petir. Ya, bukankah itu sangat masuk sekali dengan kata-katanya sebelumnya? Dimana satu hal menarik terakhir adalah apakah Teach juga tahu mengenai sejarah dari Sun God ini? Mengingat Oda pernah berkata jika Teach adalah penikmat sejarah, maka bukankah sangat tidak aneh jika dia tahu tentang Sun God ini? Bahkan di chapter 1059, ketika dia melihat pasifista Seraphim, situ dia berkata, berkulit coklat, rambut putih, dan sayap hitam. Nah, bukankah dari situ sudah cukup jelas jika Teach mengetahui tentang ras Lunarian yang pastinya dia tahu juga tentang Sun God Nika. Makanya serangan terakhir dia dengan Port Gas DS di situ dia berkata, "Zehahaha, matahari atau kegelapan, hanya satu dari kita yang akan menang." Mungkin di sini yang dikatakan adalah matahari. Mungkin buat yang baca langsung di chapter tersebut, saat itu kita berpikir, oh dia sedang bicara tentang ente dari es yang menyerupai matahari. Dan bahkan disebut sebagai kaisar api juga untuk nama serangan tersebut. Tapi mengingat fakta bahwa kita sekarang memiliki dewa matahari, saya rasa tidak lagi sesimpel begitu. Apakah benar Kurohige tahu tentang Nika? Dan dengan semua perkataannya, maka duel Sun God versus Moon God pengendali gravitasi dan ketiadaan akan sangat mungkin terjadi. Ini pasti akan menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa untuk menjadi penutup dari serial ini. Lalu buat kalian juga yang bingung nih, mau pakai outfit apa buat nonton Movie Red nanti yang akan rilis premier di tanggal 18 September dan untuk rilis normalnya di 21 September nanti. Kali ini kami dari DNA Merchandise, lagi-lagi kali ini barangnya sangat spesial alias limited edition ya, sangat-sangat terbatas sekali. Dimana special edisi ini hanya akan diproduksi sekali, yang berarti jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan mendapatkan desain-desain yang spesial yang satu ini. Nah, untuk perilisannya kapan dan bentukannya seperti apa, kan bisa langsung follow Instagram di dnm.merch.
Jadi jangan sampai ketinggalan seperti edisi spesial sebelumnya yang bahkan tidak sampai 1 hari langsung ludes habis semua. Mungkin buat yang bingung testimoninya seperti apa, kan bisa lihat di layar ini. Kurang lebih seperti inilah testimoni dari nakama-nakama kita yang sudah sangat stylish sekali dengan membeli special edition dari dnm.merch. Jadi buat kalian langsung follow Instagram di dnm.merch ya, biar tidak ketinggalan. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.